Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita sudah mendapatkan berbagai macam official poster untuk Superman di James Gunn yang satu ini, yang dimana kemarin malam pas gua cek di berbagai macam sosial media, ternyata tiba-tiba saja dari pihak DC dan juga Warner Bros akhirnya mereka merilis sebuah poster teaser untuk Superman di James Gunn yang promosinya akan siap tayang di hari Kamis mendatang, cuy. Wow, oke lah ya. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian untuk membreakdown semua detail apa aja yang gua temukan di poster Superman di James Gunn yang satu ini, cuy. Kira-kira seperti apakah hasilnya? So, Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, seperti yang kalian tahu ya, gue tuh adalah fanboy superhero banget. Apalagi kalau udah mengatakan berbagai macam tema-tema superhero seperti Batman, Spider-Man, Superman, dan juga tema-tema old school hero. Memang gue tuh adalah fansnya banget dari kecil sih ya. Dan akhirnya kita mendapatkan untuk pembukaan Superman DC James Gunn Gods and Monsters yang satu ini dengan film Superman ini, Pak ya. Dan pas gua cek posternya, jujur aja ya, poster ini membuat gua callback kepada era-eranya Christopher Reeve zaman dulu, yang dimana kalau kalian masih lupa ya, di zaman-zamannya Christopher Reeve dulu ada sebuah poster yang dimana ada gambar Superman yang terbang, dan juga itu gayanya sangat klasik banget seperti pada komik aslinya di era tahun 70-an dulu ya, seperti itu. Dan pas gua cek dari segi bentuk style posternya, color grading, background, dan juga logo Superman-nya aja, ini udah jelas ya bahwa James Gunn kemungkinan dia akan kembali kepada era-era klasiknya Superman dulu. Karena buat kalian yang mungkin kurang tahu ya, kalau James Gunn sebelum dia merilis Superman ini, dia tuh sempat tanya kepada semua para audiensnya, ini Superman-nya mau dibuatkan seperti apa? Apakah dia pakai kancut merahnya atau enggak nih? Nah, kebanyakan para fans DC itu akhirnya mereka mengatakan kalau mereka pengen Superman-nya pakai kancut merahnya lagi seperti pada zaman-zamannya Christopher Reeve dan juga Brandon Routh dulu ya. Ya artinya apa? Artinya James Gunn udah comeback kepada tema-tema klasik seperti dulu. Di sini kita bisa melihat dari pose terbangnya Superman yang satu ini, yang dimana dari segi dia terbangnya, jubah merahnya, dan juga ada berbagai macam vortex color grading yang ada di bagian samping kiri dan juga di samping kanan, dan backgroundnya itu putih yang menandakan kalau Superman akan kembali ke mode awalnya, yang dimana tidak akan sedark seperti zaman-zamannya Henry Cavill dulu. Nah, kalau si Zack Snyder ya, itu adalah orang yang berbeda, karena kalau kita udah melihat berbagai macam project DCU-nya zaman-zaman tahun 2013, 2016 bahkan sampai kepada JL Snyder Cut, semuanya itu adalah DCU yang bertemakan dark dan juga khusus untuk orang dewasa. Nah, sedangkan di film Superman ini akan kembali kepada mode awal, yang dimana akan dikembalikan dengan tema-tema brightness-nya, dengan tema-tema hope-nya atau tema-tema terangnya, dan juga wajahnya Superman ini lebih terang dan juga enggak seperti zaman-zaman dark seperti di Cavill yang selalu merengut doang ya, seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau untuk Man of Steel-nya Henry Cavill dulu, memang yang paling gua suka tuh adalah dari segi plot ceritanya lebih serius, dan juga battlegroundnya tuh brutal banget. Apalagi gue tuh nggak pernah melihat ya kalau Superman tuh akan melawan General Zod dan juga para pasukan Kryptoniannya itu ketika mereka berada di Metropolis itu bakal sebrutal itu. Dan gue baru pertama kali melihat dengan film superhero tapi skala destructionnya itu kayak film-film disaster, Pak. Itu gila banget sih. Maka
Snyder tuh itu yang gua suka dari zaman-zamannya DCU-nya Zack Snyder zaman dulu seperti itu. Dan gua nggak tahu apakah di Superman versi James Gunn ini akan dibuatkan lebih ke arah situ untuk mengenai final battle-nya. Tapi yang jelas dari segi posternya ini sepertinya nggak akan jauh-jauh beda seperti zaman-zamannya Christopher Reeve dulu ya, seperti itu. Oke. Dan kita bisa melihat dari segi bentuk detail kostumnya sabuk kuningnya, trunksnya alias sempak merahnya ya, dan juga cara dia terbang aja tuh udah memberikan gua kesan nostalgia tersendiri sih. Karena mungkin buat kalian yang udah lahir di era zaman sekarang, mungkin kalian belum merasakan bagaimana Superman zaman dulu, yang dimana kalau zaman dulu pas zamannya Christopher Reeve itu gua masih ingat, gua tuh beli VCD dibacakan ya, dan pas gua nonton semua filmnya memang gua suka banget, apalagi di zamannya Trans TV, bioskop Trans TV. Di setiap jam 9 malam Superman selalu tayang. Pernah ada filmnya Superman Returns yang diperankan oleh Brandon Routh, itu juga bagus. Cuma lagi-lagi pas gua cek sekarang sih memang aktingnya juga agak kaku ya. Tapi so far meski filmnya itu cukup memberikan gua sebagai fans sebagai momen nostalgia yang sangat melekat banget di hati gua. Dan juga beberapa wallpaper yang dikirimkan oleh James Gunn ke promosi ini, jujur gua makin gak sabar banget projectnya. Apalagi Superman ini mereka udah mengkonfirmasi kalau James Gunn tidak akan menciptakan originsnya kembali, karena dia percaya bahwa semua orang sudah tahu bagaimana origin Superman di versi komik, bahkan di versi live action sebelumnya yang pernah dirilis oleh berbagai macam sutradara yang ada untuk project ini, seperti itu. Dan James Gunn merencanakan akan masuk kepada plot utamanya mengenai Superman yang akan beradaptasi dengan berbagai macam para hero-hero DC yang ada dan juga lingkungan di kota metropolis yang sangat tenang itu ya, seperti itu ya. Dan juga gue juga penasaran bagaimana Lex Luthor-nya, bagaimanakah dia beraksi sebagai villain. Gue pengen tahu sih, apalagi aktornya adalah Nicholas Hoult ya. Itu adalah aktor yang pernah gue lihat di film X-Men Days of Future Past, X-Men First Class ya kan. Itu adalah aktor yang bagus bagi hero, dan gue pengen tahu apakah dia bisa sebagai villain bengis seperti Lex Luthor yang licik ini. Well, gua tunggu banget bagaimana hasilnya cuy ya, seperti itu. Dan rencananya film ini akan siap tayang di bulan Juli tahun 2025 bersamaan dengan proyeknya The Fantastic Four First Steps MCU juga nih, sebagai pembukaan untuk MCU fase ke-6 ya. Wow, itu gokil sih. Akhirnya Marvel DC tahun depan ya, tahun depan nih bakal ada banyak banget project yang bagus ya. Jadi itu kita akan kembali kepada tema-tema superhero di tahun 2025. Ada Marvel, ada DC yang siap menghadirkan berbagai macam konten-konten mereka untuk kita sebagai para fansnya. Wow, gokil ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai poster Superman yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama aku Ahmad Angelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Ada semuanya.